dalam berdakwah Nabi, yang hinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Rasul dihina sebagai orang gila, tukang sihir, dan anak celaka, dan lain-lainnya, dengan disebut penghinaan. Suatu saat Rasul dilempar kotoran domba dan rumahnya dilempar sampah dan kotoran. Beliau pernah diletakkan duri yang sangat tajam di depan rumahnya, juga tindakan-tindakan lainnya yang sangat menyakitkan. Ancaman dan penyiksaan yang diterima oleh pengikut Rasulullah, misalnya penyiksaan dan hinaan yang diterima oleh Bilal dan majikannya. Dia dijemur di tengah terik matahari dan dilempari batu. Tidak puas, majikannya pun mencambuknya dengan melempari batu yang besar pada dia. Rujukan, harta, kedudukan, dan wanita. Langkah ini dilakukan oleh kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah. Langkah ini dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk membujuk Rasulullah SWT dengan harta. Kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk bertukar sesembahan selama beberapa hari, untuk kemudian mereka bersedia menyembah Allah, namun untuk bertukar sesembahan. Kafir Quraisy menawarkan Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan Lata dan Uzza untuk beberapa hari. Kemudian mereka bersedia untuk menyembah Allah. Namun usaha ini ditolak Nabi melalui firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 1. Tindakan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad selalu berakhir dengan gagal. Pada akhirnya para kafir Quraisy mulai menghasut paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Pertama-tama mereka menghasut Abu Thalib dengan cara menawarkan Abu Thalib seseorang yang gagah dan ganteng kepada Abu Thalib, dengan cara tidak menghalangi mereka saat ingin membunuh Rasulullah SAW. Namun Abu Thalib menolaknya mentah-mentah. Lalu para kafir Quraisy mencoba lagi untuk membujuk Abu Thalib, yaitu dengan mengatakan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh nenek moyang bangsa Arab zaman dahulu. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, jika matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan berhenti menyampaikan dakwah sampai dakwah itu berhasil dan aku mati karenanya. Maksud masyarakat Quraisy agar tidak mendengarkan dakwah atau bacaan-bacaan Al-Quran. Mereka juga diancam akan membuat mereka sengsara, bahkan dibunuh jika mengikuti ajaran Nabi. Masyarakat Mekah, kafir Quraisy menghalangi dakwah Nabi untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan-bacaan Al-Quran yang membuat mereka disebutkan oleh mereka sebagai jambi-jambi yang membuat mereka terpenuh. Boikotan kaum Bani Hashim dan Bani Muthalib. Upaya ini merupakan salah satu upaya yang menyengsarakan kaum muslimin, yaitu melarang kafir Quraisy melarang siapapun berinteraksi dengan kaum Bani Hashim dan Bani Muthalib, yaitu melarang melakukan perdagangan, menikah, menjenguk orang yang sakit dan menolong. Pemboikotan ini dituliskan dalam selembar kertas pengumuman di pintu masuk gerbang Ka'bah, sehingga semua orang tahu ancaman berat bagi mereka yang melanggarnya. Rintangan dan halangan yang dihadapi Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nomor 7. Pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib.
Upaya ini merupakan upaya yang sangat menyengsarakan kaum muslimin, di mana kaum kafir Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, seperti melakukan transaksi jual beli, menikahi atau dinikahi, menengok orang yang sakit atau menolong mereka. Pemboikotan ini dituliskan dalam selembar pengumuman yang ditempelkan di pintu gerbang masuk Ka'bah, sehingga semua orang mengetahui ancaman berat bagi mereka yang melanggarnya. Saya akan membahas salah satu tantangan atau halangan Nabi Muhammad saat menjalankan dakwah. Salah satunya adalah orang-orang kafir yang menghasut pemimpin negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Jadi misalnya adalah sahabat Nabi yang ingin hijrah ke negeri Habsyi. Namun orang-orang kafir menghasut raja negeri Habsyi kalau agama Islam itu buruk, jelek. Namun orang Islam yang bernama Ja'far itu mematahkan teorinya, ya, mengalahkan teori-teori orang kafir, teori konspirasinya. Dan raja negeri Habsyi pun menjamin keselamatan sahabat-sahabat Rasul agar hidup tentram di negerinya.